Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotimah rahimahullah, setelah keterangan tentang Nabi Isa yang akan dilahirkan dari Siti Maryam dan diselang dengan pertanyaan dan keheranan Siti Maryam yang menanyakan bagaimana dia bisa mempunyai anak keturunan padahal dia tidak mempunyai suami dan juga tidak melakukan perbuatan yang diharamkan seperti perzinahan. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi tentang keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa itu Alkitab, tulis dan membaca, wal hikmata dan juga hikmah, wa taurata dan kitab Taurat, wal injila dan juga Injil. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya mengatakan latar belakang kenapa ada kalimat ini untuk menenteramkan kekhawatiran dari Siti Maryam yang akan mempunyai anak tetapi tidak ada suami. Bahasa orang single parent gitu. Orang yang mempunyai anak tetapi dia membesarkannya sendiri. Jadi disebutkan ini adalah kekhawatiran dari apa yang akan dialami min ghairi zaujin, tanpa mempunyai seorang suami. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menenteramkan hati Siti Maryam, tenang, wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah akan mengajarkan kepada Nabi Isa itu Alkitabah. Alkitabah itu menulis. Biasanya menulis bisa maca tuh. Bisa maca bisa nulis. Jadi biasa nama rasa paketnya orang yang bisa menulis itu sudah pasti bisa membaca karena dia menulis dari apa yang dia baca. Anu maca bisa nulis. Tentang tasnya ya budak biar diajar maca heula, diajar nulis heula. Maca heula sebab naon rek ditulis apa tina naon dibaca. Tapi itu biasanya satu paket. Yang pertama ini yang diajarkan kepada Nabi Isa itu adalah Al-Kitabah, Al-Had wal Kitabah, yaitu menulis dan juga membaca. Yang kedua, hikmah. Hikmah ini Fatimah rahimahullah adalah kesesuaian asyadad fil qawli wal amal, benar dalam ucapan dan dalam perbuatan. Di urang mah hikmah teh jadi artina pelajaran. Tak mun aya naon ambil hikmahnya. Nah maksudna teh ambil pelajarannya. Dan hikmah itu adalah kecocokan, kesesuaian antara ilmu yang didapat dengan apa yang diamalkan. Nah, maka ketika seseorang sudah bisa seperti itu, ia akan menyelamatkan ibarat yang disebut dengan kendali di dalam suatu kendaraan. Bisa berhenti, bisa jalan, kapan bisa menghentikan, kapan bisa jalan, kapan bisa berbelok kanan dan kiri. Itu sumber keselamatan itu. Makanya disebut hikmah. Sebagaimana ayat yang telah diterangkan sebelumnya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi nu paling banyak mendapatkan kebaikan itu adalah orang nu geus boga ilmu terus ilmu nate dipake. Sabab loba nu boga ilmu tapi can tentu dipake. Itu disebutkan yu'til hikmata. Kemudian yang ketiga adalah Taurat. Yang diajarkan Taurat itu karena merupakan kitab yang paling besar sebelum datangnya Injil, dan itu adalah kitab yang diajarkan oleh Nabi
Musa alaihi salam, kemudian ditulis oleh muridnya seperti Yusha bin Nun. Dan Injil, nah Injil adalah kitab yang akan diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi dari kecil pun sudah diterangkan paketan Nabi Isa itu seperti apa. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, terus sapaket diberebetkeun Nabi Isa teh engke baheula engke geus gedena bakal jadi jelema anu sampurna lah bahasa urang. Sok ibu lamun misalna gadung urang kali punten misalna teh single parent tinggal pikeun ku salaki sedih teu? Sedih budak laleutik keneh saha anu bakal ngadidikna. Terus anu harewos tenang Bu, beasiswa SD nepikeun ka kuliah ditanggung seuri sih. Alhamdulillah. Sebab memang anu diharewakeun adalah pendidikan. Ieu mah tos dijamin sagalana. Nah, maka ikhwatimar rahimakumullah, single parent itu memang berbeda kondisinya. Tuh, ada single parent yang pertama itu ditinggal wafat oleh pasangannya, terutama oleh suaminya. Nah, ini juga tidak jadi dasar bahwa tidak bisa mendidik anak menjadi soleh kusabab memilih untuk single parent. Contohnya itu ya ini Siti Maryam juga mendidik membesarkan dengan single parent. Ada juga yang ditinggal bercerai. Nah, itu seperti sahabat Asma. Seperti sahabat Asma itu dan Abu Bakar itu diceraikan oleh Zubair bin Awam. Nah, tetapi dia ternyata lahir dari anaknya itu antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Itu orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang terkenal kesalehannya gitu. Kemudian juga ada yang ieu mah teu ditinggal mau teu dicerai tapi gawena jauh LDR bahasa barudak aya nama. Jadi urangna istrina jeung budakna di Bandung, salakina di luar kota luar negeri. Yang masih Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar. Siti Hajar kan ditinggalkan di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Ya. Jadi jauh perjalanan antara Jakarta Makassar 2000 km. Kemudian itu di jarak jauh. Nah, kadang-kadang hanya melihat berkunjung itu tidak tiap hari. Tapi kusabab jauh, kemudian juga tidak bertemu dengan ayahnya. Tapi nu aneh, nu kacida menakjubkan pas pulang datang, terus nah pas datang teh jam bapak dititah ku Allah rek mencit anjeun. Tapi Nabi Ismail dengan solehnya mengatakan if'al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cing, ieu ngadidikna saha? Ibuna papana kumaha ngadidikna? Dia tidak mempersepsikan ayahnya yang bekerja di luar kota atau misalnya jauh itu dengan persepsi yang jelek, sehingga ketika dia pulang itu soleh gitu, padahal didikan bapaknya itu langsung. Nah, ini papana pendidikan. Nah, yang keempat, empat mah aya keneh da teu maot, henteu cerai, henteu jarak jauh da aya, tapi tara daek ngurus. Hare-hare ieu mah salakina teh nya teu daek ngilu ngurus, teu ngilu ngabantuan, ngadidik gitu teh hare-hare. Ieu hakikatna mah sapertos single parent we, indungna we anu ngadidik, anu ngurus. Nah, itu mah tidak diceritakan dalam sejarah karena sejarah biasanya menceritakan yang baik-baik. Nah, ikhwatibar, maka kalau ditarik ulur menurut Ustadz Ben Rijayusman itu ketika single parent itu yang harus dijaga itu satu persepsi figur seorang ayahna. Jadi bade ditinggal wafat, bade bercerai, bade long distance relationship, jarak jauh,
atau misalnya dikesakeun nepikeun ka bapakna teh hare-hare, persepsi ayah itu dari ibunya jangan sampai jelek. Komo pang-pangna anu piraknya cerai mah ah bapak maneh mah. Jadi itu budak teh kagambarna akan seperti itu, akan menjadi naonnya namanya teh, jadi negatif terhadap persepsi seorang ayah itu. Dan ternyata salah satunya ada kasus karena persepsi ayahnya itu jelek jadi lesbian sebudak, jadi homoseks. Karena apa? Karena tertanam di dalam pikirannya sosok suami itu, bapak itu gitu, jadi galak, cara tamunya KDRT atau waktu tidak bertanggung jawab. Nah itu kalaupun misalnya terjadi, figurnya harus dijaga, karena bukan merusak figur orangnya tapi merusak figur keayahannya. Jadi untuk caritakeun we nya oge urang aya burukna ku indungna teh caritakeun tidak, bapak itu walaupun kita ibu sudah bercerai tapi bapak itu orang bertanggung jawab loh. Bapak itu sayang, bapak itu perhatian dulu waktu ibu pertama nikah sampai punya anak. Jadi anak itu tidak terusak figur keayahannya gitu. Sebab lamun karusak itu bakal timbul penyimpangan dari didikan seorang anak. Dia tahu kayak dijaga persepsi seorang ayah itu. Walaupun nyata tosnya apalagi yang bercerai itu tentu akan ada penyesalan, kecewaan, marah. Tapi orang menyelamatkannya budaknya ya, kudu diselamatkan budak. Yang kedua itu selain persepsi tentang keayahannya itu, dia harus juga dijaga dengan stimulus sebagai ayahnya. Jadi Nabi Ismail itu di Mekah itu tidak ada figur seorang ayah. Kemudian datanglah Bani Jurhum. Nah, mereka itu perantau dan ternyata mereka ingin menetap di sana. Nah, Nabi Ismail itu dapat figur seorang ayahnya itu dari Bani Jurhum. Nah, jadi dari bapak-bapak, dari orang-orang Bani Jurhum lah Nabi Ismail mendapatkan figur seorang ayah. Jadi persepsinya baik, terus ayah stimulus nage baik, mata bagus Nabi Ismail. Terangkan bapak kamu itu walaupun jauh tapi dia itu seorang nabi loh, pemimpin umat. Dia itu sedang mengurus manusia, kamu harus bangga. Jadi persepsinya itu bagus. Ulah disebutkan bapak mana mah boga pamajikan gua di ditu. Jadi persepsinya jelek. Nah, terus stimulusnya jadi dijaga dari Bani Jurhum dan yang lainnya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita, baik itu anak-anak yang kehilangan ayah ataupun kehilangan ibunya. Figur-figur keayahan, kebapaan itu harus dihadirkan oleh kita selaku orang-orang muslim. Makanya kata Nabi, anak wa kafirul yatam fil jannati kahataini. Saya di surga itu sama orang yang menanggung anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, deket itu, terjauh. Karena dia mempersepsikan dirinya itu bagi anak-anak yatim itu supaya ada figur ayahnya. Ya, atau bapak nusok mere jajan, aya anak yatim teh mere jajan. Namun anak-anak yang tidak ada figur ibu, nah kurang diusahakan, dipangmasakeun, nah ditangkep. Itu adalah menghadirkan figur-figur bagi mereka sehingga anak-anak itu walaupun dalam kondisi orang tuanya single parent, dia itu tetap akan mendapatkan persepsi yang baik tentang figur seorang ayah atau ibu. Dan yang kedua juga dia akan mendapatkan stimulus kehadiran bagaimana menjadi seorang ayah di masa depan, bagaimana menjadi seorang ibu di masa depan. Aku qul hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.